Oke, sekarang kita masuk ke bisnis plan atau rencana yang kaitannya dengan rencana marketing atau rencana pemasaran. Karena kita sebagai orang yang membuka usaha, tentunya kita ingin usaha kita ini mendatangkan uang ya, mendatangkan keuntungan untuk kita. Nah, sehingga kita perlu rencanakan. Nah, ini adalah urutan dari basic dari marketing. Ujung-ujungnya adalah positioning. Positioning itu adalah apa yang orang pikirkan di benak mereka mengenai produk kita, mengenai merek kita. Nah, sebelum ke positioning, kita harus melewati segmentasi dulu, lalu target dulu. Segmentasi itu kita membagi-bagi pasar menjadi beberapa bagian, lalu kita menargetkan bagian tertentu, baru kita memposisikan produk kita itu atau merek kita di benak konsumen. Nah, lalu mengapa harus dibagi-bagi pasarnya? Karena kita nggak bisa melayani semua segmen. Nggak ada perusahaan yang bisa melayani semua segmen. Bahkan air mineral pun tidak melayani semua segmen. Itu ya. Jadi kalau ada kalian bilang produk saya ini untuk semua orang, itu tidak bisa. Karena apa? Karena kita punya keterbatasan. Kita hanya bisa menargetkan segmen tertentu. Oke, itu tadi saya sudah jelasin mengenai segmentasi, target, dan positioning. Nah, kita bikin dari langkah pertama dulu. Segmentasi pasar kita siapa, targetkan ya, kita masuk ke segmen yang mana. Misalnya gini, kalian pakai segmentasi usia ya biasanya. Kalau saya lihat kemarin di proposal itu anak muda, orang tua, anak-anak misalnya ya, anak muda, remaja, orang tua. Dari tiga ini harus dipilih segmennya yang mana. Nah, itu yang masuk ke target ya. Kita target yang mana? Misalnya remaja gitu, misalnya kita target. Nah, dari remaja itu brandingnya, kemudian penawaran kita itu yang ikut dengan gayanya si remaja. Bukan kita harus membuat tiga ya, untuk tiga target, tapi fokus di satu. Kita fokus di satu target ya. Misalnya perusahaan fast food McDonald's ya, dia segmentasinya untuk siapa gitu, jualan makanan ya, makanan saji. Tapi targetnya dia sebenarnya adalah anak-anak. Karena kita bisa lihat dari logonya, kita bisa lihat dari paket-paketnya dia, ada paket anak-anak, kemudian ada logonya dia pakai badut, dia pakai font yang ceria ya, yang menarget anak-anak sebenarnya. Nah, sehingga kalau misalnya ada anak, orang tua, atau ada remaja yang mau beli, itu ya nggak apa-apa karena itu sebagai bonus. Tetapi pemasarannya fokusnya tetap untuk target anak-anak seperti itu. Kalaupun ada segmen lain yang masuk, itu adalah bonus untuk kita. Nah, ini ada, kita pakai model STP ya. Kita bisa mengidentifikasi sebenarnya pelanggan yang paling berharga itu siapa sih. Kemudian pesannya itu ya pesan yang sesuai dengan yang kita udah targetin tadi. Kemudian kita harus mempersonalisasi pesan itu. Nah, contoh ini ada Hotel Marriott ya. Dia punya jaringan hotel yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka target, segmen yang mereka target. Misalnya Courtyard by Marriott, dia ini fokus untuk wisatawan ya, yang menginginkan tempat yang bersih, wisatawan. Tapi beda dengan Ritz-Carlton, sama-sama punya Marriott tapi dia menargetkan target orang-orang yang memang cari yang premium ya, orang-orang menengah ke atas yang cari kemewahan. Beda lagi dengan yang execute stay, jadi dia untuk para profesional ya, orang-orang kerja yang untuk menginap di jangka panjang dengan pelayanan yang nyaman. Nah, dia bahkan membuat brand baru untuk setiap segmen targetnya dia, kayak gitu. Nah, jadi pesan pemasarannya itu nggak sama ke semua pelanggan, tapi dibikin sendiri-sendiri, bahkan bikin brand baru. Nah, setiap hotel itu ada positioningnya sendiri-sendiri untuk memenuhi keinginan sama kebutuhan. Itu contoh dari model STP. Lexus misalnya dari Toyota.
Lexus ini Toyota ya. Toyota dia bikin merek baru Lexus. Untuk apa? Untuk memantapkan posisinya sebagai mobil mewah. Jadi dia persaingannya dia, positioningnya dia nanti akan sama dengan Mercy dan BMW. Kayak gitu. Kemudian permintaan. Kalian harus buat sekarang adalah permintaan. Berapa jumlah permintaan yang bisa kita jual kepada konsumen kita. Kemudian proyeksikan permintaan itu dalam beberapa tahun mendatang. Nah, misalnya kalian tadi kan udah bikin STP ya, model STP, yang kedua adalah bikin permintaannya. Nah, misalnya ini tahun sampai 5 tahun ke depan deh kalian bikin perkiraan permintaannya itu kira-kira berapa. Permintaan tuh yang kira-kira bisa kita jual itu kira-kira berapa. Kemudian yang ketiga adalah penawaran. Penawaran ini yang kita produksi berapa, yang kita bikin berapa. Kalau kalian keripik yang kalian bikin itu ada berapa tahun 2018, misalnya seperti itu ya. Kalau permintaan keripik yang kira-kira akan terjual itu berapa, nah itu dibikin sampai 5 tahun ke depan. Jadi tadi udah jelas, yang pertama STP, kedua bikin permintaan, yang ketiga bikin penawaran, yang keempat adalah rencana penjualan. Nah, kalian bikin sampai 5 tahun juga ke depan dengan data yang sudah di nomor 2 dan 3 tadi. Permintaan, demand ya, penawaran, supply, ketemu opportunity nanti, ketemu peluang. Nah, demand dikurangi supply, kita ketemu opportunity dari data yang sebelumnya yang udah kalian bikin. Jadi ini berurutan, jadi harus kalian urutkan bikinnya. Nah, kemudian nomor 5 strategi bersaing, kita pakai 4P, product, price, place, promotion. Nah, silahkan kalian uraikan ini 4 ini seperti apa. Misalnya kalau price ya, apakah bersaing harga, promosinya gimana. Kalau place itu cara distribusi, kemudian retail atau grosir ya, dijual melalui apa, seperti itu. Yang keenam sekarang biaya marketing, rencana strategi plus biayanya. Jadi strategi semua tadi yang dibuat itu pasti konsekuensinya ke uang, ke anggaran. Buatlah biaya anggaran untuk iklan ya, untuk kita gimana bikin brosur atau apa macam-macam, anggarannya kayak gimana dibikin, itu kayak gitu. Kemudian yang ketujuh adalah rencana organisasi manajemen. Kita bikin standar operasional prosedur ya, singkat ya, dana modal, biaya, kemudian hitung BEP, break even point. Nah, dihitung break even point-nya itu gimana. Nanti kalian bisa download ini saya pasang di Google Classroom-nya. Tabel isian bagian 7 ini. Tinggal kalian isi nanti. Hitung break even point. Kalau kalian sebagai entrepreneur harus bisa ngitung BEP gimana. Nah, silakan kalian cari tahu sendiri. Pak Adi nggak akan kasih tahu cara ngitung BEP karena ini basic banget. Harusnya sih udah tahu ngitung BEP itu gimana. Nah, jadi itu ya. Ada rencana pemasaran kalian nomor 1 sampai 9. Yang pertama ini harus dibikin semua ya, 1 sampai 9, business plan untuk yang marketing, STP, proyeksi permintaan, penawaran, proyeksi rencana penjualan, marketing mix, biaya marketing, rencana organisasi manajemen, kemudian video singkat dan foto produk. Ini semua diupload di IG, nanti di tag ke IG-nya Pak Adi. Jadi video dan foto produknya. Kayak gitu. Jadi ini individu, tugas individu. Nanti di tag aja ke IG-nya Pak Adi. Kayak gitu ya. Jadi sudah jelas. Ini business plan. Jangan lupa tugas yang dulu bikin bisnis model ya. Ini yang bagian pemasaran, yang business plan juga bagian pemasaran. Oke, jadi silahkan mulai dirancang-rancang yang usaha kalian sendiri itu, yang kalian jualan di Shopee itu silahkan dirancang-rancang ininya, STP proses, permintaan, penawaran, silahkan. Kalau kalian paham ini semua, kalian akan lebih terarah nanti untuk usaha kalian.